Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Kali ini saya Ali Imron akan mempraktekkan bagaimana membuat sebuah virtual host dan CMS ya. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah menginstal SSH server, web server, database server, DNS server. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menginstal virtual host ya, mengkonfigurasi virtual host. Jadi virtual host itu apa? Virtual host itu adalah sebuah sistem ya yang bisa diinstal di sebuah server. Nah, di mana virtual host ini nantinya bekerja pada sebuah server ya, server tunggal, namun bisa diinstali beberapa nama domain ya. Untuk topologinya masih sama ya, kita menggunakan VirtualBox ya, yang dimana server dan klien terhubung menggunakan internal adapter. Untuk pertama kita masuk pada server kita, Ubuntu server kita. Jadi untuk bahasa sederhananya, virtual host itu bisa dibilang virtual hosting ya, metode hosting beberapa nama domain pada server tunggal. Nah, kalau ini kan kita kemarin udah membuat blog nama domain blog nama domain kalian.com misal, kemudian ada mail nama domain kalian.com. Nah, nama-nama domain itu nantinya kita bisa membuat halaman-halaman yang berbeda gitu ya. Untuk pertama ini kita masuk pada root sudoku, kemudian kita update dulu Ubuntu kita untuk mendapatkan paket-paket terbaru. Karena untuk instalasi server seperti ini kita tentunya harus membutuhkan sebuah paket yang baru gitu ya. Jadi kita perlu untuk memperbaharui. Kita tunggu dulu hingga prosesnya selesai. Ini sudah selesai ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu CMS, yaitu CMS itu adalah Content Management System ya, dimana sebuah perangkat lunak sistem yang mengatur konten pada situs web. Untuk langkah selanjutnya kita buat directory. Kita buat directory baru pada setiap virtual host, dimana directory mail, blog itu kita buat directory, dimana ini perintahnya mkdir/var www.mail, kemudian mkdir/var www.blog. Jika sudah, kita cek apakah sudah terbuat, dan ini sudah jadi ya, ada namanya blog dan namanya mail. Jadi directory ini nantinya berfungsi untuk meredirect nama domain ya, nama domain ke virtual host ini, virtual host blog dan mail. Jadi nanti ketika user mengakses mail.sambalado.net gitu, nanti akan terredirect ke var www/mail itu. Kemudian kita buat file index.html pada var www.html index.html. Kita tulis tulisan sederhana sebagai penanda bahwa ini itu halaman utama. Jadi /var www.html/index.html ini untuk halaman utama, domain utama, misal namanya sambalado.net gitu ya. Ini itu untuk halaman utamanya. Jadi kita kasih tanda ini halaman utama gitu. Malah kepencet, maaf. Kita ulangi saja. /cat var www.html index.html, kita tulis h1 center, kemudian kita tulis bahwa ini halaman utama. Ini halaman utama sambalado.net. Setelah itu enter saja, kemudian ketik
pencet Ctrl D untuk menyimpannya. Setelah itu kita buat lagi untuk bagian mail, sama index.html kita tulis keterangan bahwa ini halaman mail. Ini halaman mail Sambaledo. Setelah itu kita enter dan kita tekan Ctrl D untuk menyimpan. Kemudian kita buat lagi pada bagian blog, sama cat kemudian var www.blog index.html. Kita tuliskan keterangan yang menandakan bahwa ketika user mengakses ini, user mengakses ke halaman blog.html. Setelah itu kita masuk ke file Apache-nya, kita ketik cd/etc apache2 site available. Kemudian ls, di situ ada namanya file 00 default conf, itu adalah file defaultnya untuk halaman utama ya. Karena kita ingin membuat subdomain pada bagian mail, maka kita copy. 00 default conf itu kita copy ke mail.conf. Setelah itu kita copy juga untuk bagian blog.conf. Setelah itu kita cek, ini sudah terbuat ya, ada blog.conf kemudian mail.conf sama. Setelah itu kita masuk pada nanoblog.conf, kemudian kita edit ya. Pada bagian server name itu kita ganti ke server name yang sesuai ya. Karena ini untuk blog, maka ya untuk server name-nya kita arahkan ke blog. Nama domain saya sambaledo.net. Kemudian pada dokumen root-nya kita arahkan ke direktori yang sudah kita buat tadi. Namanya tadi kita sudah membuat direktori blog ya, kita blog. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita masuk pada mail.conf, sama kita konfigurasi pada bagian server name-nya kita arahkan ke mail.sambaledo atau nama domain teman-teman .com atau .net ya, sesuaikan saja. Kemudian pada dokumen root-nya juga nanti diarahkan ke var www.mail. Jadi nanti ketika user mengakses mail.sambaledo.net akan diarahkan ke halaman itu. Kemudian Ctrl X, Y, enter. Nah, selanjutnya kita aktifkan ya. Kita aktifkan virtual host yang kita buat, yaitu blog.conf kemudian mail.conf. Perintahnya yaitu a2inside blog.conf kemudian a2inside mail.conf. A2inside itu untuk mengenable, kemudian kalau untuk mendisable itu a2 decide. Nampaknya ini saya membuat itu sudah already enable, artinya konfigurasi saya tadi masih ada ya. Jadi nanti kita ulangi saja. Kemudian kita restart Apache-nya. Nah, kita coba pengujian di klien. Kita buka kliennya. Untuk kliennya sendiri saya menggunakan Ubuntu juga sama. Kalau secara topologi menggunakan Windows XP, tapi saya menggunakan Ubuntu. Secara teknis sama saja. Kita cek pada halaman utama sambaledo.net apakah sudah. Oh, nampaknya belum.
karena service yang tadi saya buat sebelumnya itu masih nempel ya. Jadi kita perlu mendisable virtual hostnya, kemudian kita enable lagi. Berarti kita A2 di set ya. A2 di set pada mail.conf, kemudian blog.conf, kemudian yang 00 tadi. Kita matikan dulu, terus kita nyalakan. Ya, ini sama ya. Untuk mail juga ini masih settingan saya yang sebelumnya ya. Jadi tadi saya udah nyoba-nyoba dulu ya sebelum membuat video ini. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita disable, kemudian kita enable lagi. Nah, kita masuk saja ke server lagi. Kita menuju ke Ubuntu server. Nah, kita matikan dulu pada bagian virtual hostnya. 00 default conf kita matikan dulu, kita di set dulu, A2 di set. Kemudian kita matikan juga yang mail atau blog dulu. Mail dulu saja ya. Mail, enter, kemudian kita disable juga yang blog. Nah, enter. Selanjutnya kita enable lagi. Nah, namanya sistem itu seperti ini, jadi butuh sebuah refresh lah, butuh enable disable, kadang juga butuh restart, itu hal biasa dalam sebuah sistem ya. Jadi saya sarankan teman-teman itu harus paham secara konsep, jadi kalau troubleshooting itu enak gitu ya. Ini kita enable lagi A2 inset blog.conf, kemudian mail.conf, dan kita restart Apache 2-nya. Setelah itu kita cek lagi pada klien apakah sudah terkonfigurasi sesuai dengan apa yang saya tulis tadi. Ya, ini sudah sesuai ya. Tadi kan belum sesuai, ini sudah sesuai dengan apa yang ditulis di server. Kemudian kita cek pada bagian mail. Mail juga belum bisa ya, kenapa ya? Saya coba refresh saja. Kita coba refresh. Oh, sudah masuk ya. Sudah sesuai. Nampaknya cacatnya masih cachnya masih nempel ya di browsernya. Kemudian kita coba yang bagian blog. Nah, blog sambaledo.net ya. Ini udah sesuai. Oke, langkah selanjutnya nanti kita tinggal menginstal CMS-nya berupa WordPress. Jadi sebenarnya CMS itu banyak ya. Kita bisa install sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama kita install dulu unzip widget ya. Jadi widget itu berfungsi untuk nanti kita mendownload dari link tertentu ya. Karena kita ini kan serba online, jadi nantinya kita akan mendownload WordPress-nya juga online gitu. Kita enter, tunggu sampai proses selesai. Setelah itu kita masuk pada /var www/blog. Nah, untuk praktikum pertama ini kita hanya mengkonfigurasi virtual host pada blog saja ya. Untuk mail itu nanti untuk praktikum berikutnya. Kemudian kita hapus indeks HTML yang kita buat di awal tadi karena sudah tidak kita gunakan ya. Jadi perintahnya rm index HTML. Nah, kita hapus dulu karena kan tadi terisi yang itu loh, halaman blog. Ini halaman blog itu kita hapus aja. Kita ganti ke WordPress. Nah, selanjutnya kita widget, kemudian spasi alamat tempat downloadnya. Untuk tempat download website itu alamatnya di www, kemudian di wordpress.org/latest.zip ya. Itu nanti akan otomatis download. Kemudian kita enter,
Kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Kalau jaringan teman-teman lancar ya proses ini sebenarnya nggak lama ya. Tapi kalau jaringannya sedengan kayak punya saya ini ya agak lumayan ya, paling ya 5 menit. Saya jeda dulu, ini sudah selesai prosesnya. Nah, setelah selesai kita cek apakah benar-benar sudah terdownload. Nah, itu sudah ada namanya latest.zip. Berarti file download sudah berhasil. Nah, setelah itu kita ekstrak. Nah, latest zip-nya kita ekstrak. Cara ekstraknya perintahnya yaitu apa ya? Unzip kalau nggak salah. Unzip latest.zip. Nah, jadi unzip itu kalau di Windows itu kayak aplikasi WinRAR itu ya. Itu untuk mengekstrak. Nah, ini sudah selesai ekstraknya, kita cek ls. Nah, sudah ada file WordPress ya, folder WordPress, artinya sudah berhasil terekstrak ya. Kita coba masuk ke WordPress-nya, kita lihat isinya, apakah sudah ada file-filenya. Harusnya sudah ada sih. Kita ls saja. Nah, udah ada file seperti ada wp blog, kemudian wp admin. Nah, itu salah satu file-filenya. Kemudian setelah itu kita move ya, kita pindah keluar ya, keluar direktori dari WordPress itu. Perintahnya itu mv spasi bintang spasi titik-titik slash ya. Kemudian kita masuk ke blog, apakah sudah keluar dari WordPress ya, kita ls saja. Nampaknya sudah ya, jadi file-file tadi udah di luar ya, nggak di dalam lagi, nggak di dalam WordPress. Sekarang sudah berada pada direktori blog. Nah, setelah itu kalau sudah ya kita akses saja blog.sambalado.net. Kalau sudah berhasil, seharusnya kita akan diarahkan ke halaman WordPress. Nah, kita coba masuk dari kliennya. Nah, itu sudah berubah ya, sudah berubah ke blog.sambalado. Nah, pertama ini adalah tampilan awalnya, kemudian kita let's go saja. Nah, untuk database name-nya kita harus membuat database dulu untuk wadah dari WordPress-nya. Jadi namanya sebuah sistem ya, itu apalagi nama domain dan hosting itu ya membutuhkan sebuah wadah. Ya, sebuah wadah itu berfungsi untuk menampung kontennya. Jadi ketika nanti klien itu mengakses server, itu sebenarnya yang diakses ya konten. Ya, karena namanya CMS itu adalah Content Management System. Jadi ya bisa gambar, bisa tulisan, dan lain-lain. Nah, untuk ini kita membuat database-nya dulu, karena kita belum membuat. Jadi harus kita buat. Masuk dulu ke database MySQL ya, karena kemarin kita sudah menginstal MySQL. Kita masuk ke MySQL, kemudian spasi menu, root, main p. Kemudian enter, masukkan password sesuai password dari teman-teman. Nah, ini sudah masuk pada MySQL, tandanya itu ada MySQL itu ya. Kemudian pertama kita create database dengan nama WordPress ya. Enter. Oh, nampaknya salah ya, ada tulisan yang salah. Seharusnya create database, nggak pakai S, malah pakai S. Piye sini? Ya, kita buat lagi create database gitu. S-nya dihapus. Enter. Nah, ini sudah berhasil dibuat ya.
Oke, kita sudah selesai membuat database-nya. Oke, kemudian kita membuat keamanan ya. Kita buat sebuah user untuk mengakses database WordPress. Perintahnya yaitu grant all on WordPress, kemudian to wp user localhost identified by wp user at localhost, kemudian enter. Kita masukkan passwordnya ya, masuk blok ya password saya. Jadi nantinya ketika mengisi pada WordPress itu ada password untuk database. Ya tujuannya ya untuk keamanan. Jadi nggak setiap akun root itu bisa mengakses database ini gitu. Oke, pada bagian sini kita ganti namanya menjadi database WordPress, kemudian username-nya sesuai username yaitu wp user yang dibuat tadi, kemudian passwordnya sesuai password yang diisikan yaitu tadi masuk blog ya password saya. Kemudian untuk database hostnya biarkan localhost, kemudian oke. Nah, ini ada kayak gini, ini nanti di copy saja. Setelah di copy nanti you can create the wp config. Jadi nanti dibuat di wp-config.php. Di copy kemudian dibuat di wp-config.php. Kita copy dulu saja. Tapi kalau klien ini copy terus di paste di nggak bisa ya. Kita coba dulu saja. Ini kita copy. Kemudian kita masuk ke servernya, Ubuntu server. Bentar. Kita masuk ke Ubuntu servernya. Ini ya. Kita keluar dulu, Ctrl D. Kemudian kita masuk kepada bagian nano wp config. Ya. wp-config.php. Kemudian enter. Nah, di sini setelah enter dikopikan saja yang tadi telah dikopi. Tapi di sini nggak bisa ya, karena tadi ngopinya di klien, mau dikopi di server. Nggak bisa. Jadi kita akses dulu saja dari server, karena kalau dari klien ke server itu mau ngopi nggak bisa. Karena sebenarnya bisa kalau tadi saya sudah install SSH-nya, tapi kan saya belum menginstal karena klien saya Ubuntu tadi dadaan belum sempat diinstal. Jadi caranya ya kita masuk ke browser dari servernya, kita ngakses blog.sambalado, kemudian copy dari server gitu. Nah, seperti yang saya praktekkan, kita masuk dulu, kemudian masuk ke blog sambalado.net. Kita let's go saja. Setelah itu kita isikan database-nya, username-nya sesuaikan, password-nya sesuaikan seperti yang tadi ya, ini sama. Untuk username-nya tadi kita membuat wp user ya, wp user, kemudian passwordnya masuk blog ya, sesuai password dari teman-teman sih sebenarnya. Kalau tadi saya buatnya masuk blog ya masuk blog. Nah, kemudian pada bagian ini di copy saja. Tadi sudah di copy tapi di paste di server nggak bisa, karena kan sudah beda layer ya, kecuali kalau SSH ke server. Kita copy.
kita copy ke wp config ya, itu kita paste saja di situ. Kemudian Ctrl X Y enter. Ctrl X Y enter. Nah, pada tahap selanjutnya nanti kita masuk lagi ke ke WordPress kita, blog.sambalado.net. Setelah itu kita konfigurasi nama-nama biasanya. Kita run the installation. Kemudian untuk site title ini kita isikan bebas ya. Saya isi apa ya? Sambalado gitu. Sambalado blog ya. Sambalado blog. Untuk username-nya ganti saja. Ini saya pakai username Ali karena nama saya Ali. Kemudian passwordnya masuk gitu saja. Wah, ini passwordnya rumit ya, kita hapus saja, ganti masuk gitu. Nah, kalau pada sistem beneran untuk password ini teman-teman harus memperhatikan ya, harus istilahnya yang sulit untuk ditebak. Tapi karena ini hanya simulasi ya, password yang ringan-ringan saja. Nanti tidak lupa, nggak buat laporan. Kemudian emailnya isi bebas ya, mastampan@sambalado.net gitu. Kemudian klik install WordPress. Kita save saja. Kita coba login. Ali masuk sesuai yang dibuat tadi ya. Login. Nah, ini sudah selesai konfigurasinya. Kemudian kita coba akses lewat klien ya. Kita kembali ke klien. Ke klien. Saya cek menu-menu dulu. Sebenarnya ini bisa di customize lebih ya, nggak hanya gini aja. Tapi karena ini hanya praktek sederhana ya, menyesuaikan saja lah. Nanti untuk yang lebih-lebihnya setelah ini kita masuk ke klien ya. Jadi yang bawah itu klien, Ubuntu klien. Kemudian kita coba ke blog Sambalado itu, kita akses kembali. Harusnya halamannya sudah berubah ya. Ini ada Sambalado blog Hello World ya. Sini berarti proses sudah selesai. Jadi intinya virtual host ini untuk menghemat satu IP publik ya. Misal teman-teman berlangganan satu domain, kemudian mendapatkan satu IP publik, itu bisa dimanfaatkan untuk beberapa subdomain. Misal blog sambalado.net, alisambalado.net, mail. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat